Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Yield Improvement pada perkebunan kelapa sawit di lahan rendahan atau lowland area. Dengan anggota kelompok yang berjumlah 8 orang. Baik, pertama di sini ada karakteristik lahan rendah atau lowland area. Pertama, ada ketinggian kurang dari 200 mdpl, di mana berada di dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut menurut Marpau dan Hartawan 2017. Yang kedua, ada topografi datar, yaitu permukaan lahan relatif rata, memudahkan pengolahan tanah dan irigasi, tapi rentan terhadap pergenangan air. Yang ketiga, ada suhu udara tinggi, yaitu suhu rata-rata harian berkisar 26-32 derajat Celcius, cocok untuk tanaman tropis, menurut Sultan et al. 2018. Yang keempat, ada drainase cenderung kurang baik, yaitu karena topografi datar, air sering menggenang. Sistem saluran drainasi sangat perlu diperhatikan agar lahan tetap produktif. Yang kelima, ada pH tanah, yaitu umumnya tanah di lahan rendah bersifat asam dengan pH berkisar antara 3,0 hingga 4,3 yang menyebabkan kesuburan tanah rendah dan berpotensi racun dari besi dan aluminium yang tinggi. Lalu selanjutnya ada kondisi hidrologi, yaitu lahan rendah sering mengalami luapan air atau genangan, terutama pada lahan pasang surut atau daerah rawa yang mempengaruhi tata air dan pengolahan lahan. Selanjutnya ada kesuburan tanah. Lahan rendah seringkali tergolong marginal dengan kesuburan tanah yang rendah, kandungan hara makro seperti fosfor dan nitrogen juga rendah hingga sangat rendah. Selanjutnya ada kandungan organik. Lahan rendah atau lowland area seringkali memiliki kandungan bahan organik yang rendah hingga sedang, tergantung kondisi spesiesnya. Tanah gambut di dataran rendah justru memiliki kandungan bahan organik sangat tinggi karena terbentuk dari endapan bahan organik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Melanjutkan apa yang dibahas oleh teman saya sebelumnya. Untuk permasalahan produksi pada lahan lowland area itu ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu ada kesuburan tanah. Seperti yang sebelumnya, di mana tanah pada lowland area untuk perkebunan kelapa sawit itu memiliki karakteristik tanah yang cenderung masam dan juga dengan kandungan hara dan KTK yang rendah. Di mana korelasi ini, tingkat kemasaman ini sangat berkorelasi sangat nyata terhadap kandungan hara yang tersedia pada tanah. Di mana dengan pH yang rendah itu akan membatasi unsur-unsur tertentu untuk tersedia dan dapat diserap maksimal oleh tanaman. Selain itu, kapasitas tukar kation juga rendah sehingga mengurangi kemampuan tanah dalam menahan dan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Dan selanjutnya di sini ada drainase yang buruk. Drainase yang buruk itu pada lahan lowland area, khususnya pada lahan rawa atau gambut, itu sering tergenang air dan di mana akan menyebabkan akar kekurangan oksigen yang menghambat pertumbuhan dari tanaman sawit itu sendiri. Selanjutnya, drainase buruk juga bisa menyebabkan lahan gambut menjadi kering dan mudah terbakar, serta mengalami subsiden atau penurunan permukaan tanah. Yang ketiga, itu ada permasalahan serangan OPT, di mana dataran rendah yang lembab cenderung mendukung pertumbuhan patogen seperti jamur Ganoderma bioboninens, yakni yang menyebabkan penyakit busuk pangkal batang. Selain itu, hama seperti ulat kantong atau ulat api dan kumbang tanduk lebih mudah berkembang di lingkungan yang hangat dan lembab karena sesuai dengan bioekologisnya. Untuk permasalahan yang keempat itu ada aksesibilitas dan infrastruktur, di mana banyak lahan lowland area ini berada di lokasi terpencil atau memiliki akses jalan yang buruk, sehingga menyulitkan logistik pupuk, panen, dan distribusi dari hasil panen itu sendiri. Selain itu, permasalahan yang sering terjadi pada lowland area juga adanya konflik sosial dan tata kelola, di mana banyak lahan dataran rendah tumpang tindih dengan wilayah adat, kawasan hutan lindung, atau pemukiman, sehingga untuk penggunaan lahannya itu akan menjadi isu-isu sosial, seperti sengketa dan sejenisnya. Selanjutnya ada permasalahan perizinan dan tata batas juga cukup sering terjadi. Untuk permasalahan yang selanjutnya juga ada tekanan regulasi dan isu lingkungan, di mana penanaman sawit di gambut atau kawasan rawan banjir itu menghadapi tekanan dari kebijakan konservasi dan keberlanjutan, misalnya larangan pembukaan lahan gambut baru. Kayak beberapa kasus yang sebelumnya terjadi di mana ada boikot dari Eropa terhadap sawit ini sendiri, teman-teman, yang mana pembukaan lahan sawit ini dikecam oleh mereka karena dianggap merusak lingkungan hutan. Selanjutnya ada sertifikasi RSPO dan ISPO, di mana mengharuskan praktik produksi ramah lingkungan yang tidak semua petani mampu penuhi. Untuk praktik RSPO itu sendiri, ini merupakan ketentuan internasional, sedangkan ISPO itu ketentuan atau regulasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Untuk RSPO itu cenderung lebih strict, cenderung lebih mengelola secara detail tentang kayak bahan-bahan apa aja yang dilarang untuk digunakan. Sedangkan ISPO itu masih ada beberapa celah, beberapa keringanan dibandingkan dengan RSPO. Mungkin gitu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada perbaikan drainase dan juga infrastruktur. Yang pertama itu dilakukan rehabilitasi drainase primer, sekunder, dan juga tersier, yang mana saluran primer ini merupakan jalur utama pembuangan air dari kawasan perkebunan. Saluran sekunder yaitu mengalirkan air dari blok-blok kebun ke saluran primer, dan saluran tersier merupakan berfungsi untuk mengatur air di tingkat petak atau jalur tanaman, yang mana fungsi dari saluran-saluran ini untuk mempercepat aliran air dan juga mencegah genangan. Rehabilitasi ini mencakup perbaikan saluran yang rusak, pembersihan
pembersihan sumbatan dan peningkatan kapasitas drainase untuk mencegah banjir dan juga genangan air. Selanjutnya yang kedua ada pemasangan crossing dan juga jembatan kecil. Yang mana crossing ini merupakan gorong-gorong yang berfungsi untuk menghubungkan blok kebun tanpa menghambat aliran air. Sedangkan jembatan ini digunakan untuk akses mobilisasi alat transportasi dan menunjang distribusi pupuk, alat pertanian, dan juga hasil panen. Nah, fungsinya lain itu dapat meningkatkan aksesibilitas dan menghindari kerusakan jalan kebun. Nah, dari gorong-gorong ini diperlukan desain tahan banjir dan juga beban alat berat, yang mana memungkinkan kontrol air sesuai dengan musimnya, yaitu musim kering atau musim penghujan. Yang ketiga, penggunaan sistem controlled drainage, yang mana bertujuan untuk mengatur tinggi muka air tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman, mencegah kekeringan saat musim kemarau dan kelebihan air saat musim hujan. Nah, sistem ini melibatkan penggunaan pintu air untuk mengatur aliran air di dalam saluran drainase. Selanjutnya juga membantu menjaga kelembapan optimal untuk akar sawit dan mencegah kehilangan hara karena pencucian. Sistem ini mendukung pertumbuhan sawit yang lebih stabil sepanjang tahun dan cocok untuk digunakan di lahan gambut atau sensitif air. Selanjutnya pembukaan dan perbaikan kesuburan tanah. Yang pertama yaitu Selanjutnya itu pemupukan dan perbaikan kesuburan tanah. Yang pertama itu dengan pemupukan makro dan mikro, yaitu ada nitrogen dengan menggunakan urea atau amonium sulfat. Nitrogen ini berfungsi untuk mendorong pertumbuhan vegetatif termasuk daun, batang akar, serta pembentukan klorofil. Kemudian fosfor menggunakan rok fosfat sp36 atau TSP. Fosfor ini dapat mendukung pertumbuhan akar dan pembentukan jaringan baru dan membantu pembungaan serta pembentukan buah awal. Kemudian ada unsur kalium. Kalium ini penting untuk tandan buah segar dengan menggunakan KCl atau K2SO4 untuk meningkatkan ukuran dan kualitas tandan buah segar. Kemudian ada magnesium dan mikronutrien termasuk boron, Zn dan Cu. Umumnya diberikan sebagai dolomit dan pupuk daun mikro. Magnesium dan mikronutrien seperti boron, seng, dan tembaga merupakan unsur penting untuk pertumbuhan dan produksi kelapa sawit. Umumnya magnesium ini diberikan dalam bentuk dolomit untuk memperbaiki pH tanah dan sebagai sumber magnesium, sementara mikronutrien ini sering diaplikasikan melalui pupuk daun. Kemudian aplikasi pupuk di sekitar keringan tanaman. Selanjutnya, perbaikan kesuburan tanah dapat dilakukan dengan yang pertama pengapuran dengan menggunakan kapur pertanian atau dolomit yang fungsinya untuk menaikkan pH. Kemudian pH yang maksimal itu sekitar 5 hingga 6. Kemudian dengan aplikasi bahan organik dengan menggunakan kompos, pupuk kandang atau anti-fruit branches atau limbah pada dari proses pengolahan kelapa sawit. Manfaat dari bahan organik ini yaitu dapat menambah mikroba tanah, meningkatkan struktur tanah dan kapasitas simpan air, dan memperbaiki KTK tanah. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan biochar atau zeolit. Biochar yang kaya karbon dapat memperbaiki struktur tanah, memperbaiki porositas dan retensi air sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan akar kelapa sawit. Kemudian, zeolit memiliki kemampuan menyerap air yang baik sehingga dapat membantu menjaga kelembapan tanah dan mengurangi kebutuhan irigasi pada sawit. Kemudian yang terakhir dengan pengelolaan air atau drainase mikro, yaitu dengan pembuatan parit drainase, pipa resapan atau tumpang sari dengan tanaman penutup tanah atau legum. Drainase yang baik penting untuk menjaga akar kekurangan oksigen dan mencegah kehilangan hara. Baik, selanjutnya ada pengendalian gulma, hama, dan juga penyakit. Untuk pengendalian gulma ini yang kita ketahui kan di lowland area itu memiliki kondisi lembab sehingga dapat mempercepat pertumbuhan gulma. Nah, untuk strategi pengendaliannya yang pertama yaitu dengan tanaman penutup tanah atau legum cover crop seperti mucuna, calopogonium, kemudian juga centrosema. Kemudian juga pengendalian yang kedua ada sanitasi manual, yaitu seperti babat selektif di sekitaran piringan dan juga jalan panen. Kemudian dapat menggunakan herbisida selektif. Ini dapat diaplikasikan pada pratumbuh maupun pasca tumbuh sesuai dari jenis gulma tersebut. Kemudian yang keempat ada mulsa organik, yaitu seperti pelepas sawit ataupun limbah pabrik untuk yang diletakkan di sekitaran tanaman yang dapat menekan pertumbuhan gulma. Selanjutnya ada pengendalian hama, yang mana untuk kelapa sawit ini memiliki hama utama yaitu kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros, itu dapat menyerang tanaman muda dan juga berkembang biak di tanah yang basah. Kemudian ada
ulat api, ulat kantong, ulat gaya ini dapat menyerang daun. Kemudian ada juga hama tikus, ini sering muncul di kebun dengan drainase yang buruk dan juga banyak akan semak-semak. Kemudian untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan pengambilan manual, kemudian sanitasi lahan dan juga insektisida selektif, kemudian dengan integrasi musuh alami. Kemudian dari pengendalian penyakit ini, penyakit yang utama pada kelapa sawit yang di lowland area itu ada Ganoderma bonumens, itu busuk pangkal batang. Hal ini lebih cepat menyebar di tanah yang basah. Kemudian ada antraknosa dan juga penyakit daun lainnya itu tumbuh di lingkungan yang lembab. Kemudian ada juga jamur tanah, pusarima dan juga pitium, ini di tanah jenuh air. Untuk pengendalian penyakitnya itu dapat dilakukan dengan di awal yaitu memilih benih unggul yang tahan akan penyakit. Kemudian apabila untuk pengendalian jamur dapat diberikan fungisida, kemudian juga dilakukan sanitasi dan juga menghindari penggenangan dari air. Oke, yang selanjutnya adalah peremajaan dan pengelolaan tanaman tidak produktif. Nah, berikut merupakan peremajaan tanaman dan tujuan dilakukannya yaitu peremajaan atau replanting merupakan kegiatan penggantian tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan tidak produktif dengan tanaman baru. Tanaman kelapa sawit memiliki masa produktif sekitar 5-25 tahun dan setelah itu produksi mulai menurun drastis sehingga perlu dilakukan peremajaan untuk mengembalikan produktivitas dan pendapatan petani. Lalu terdapat kriteria peremajaannya, yaitu peremajaan dilakukan jika tanaman sudah melewati umur ekonomis, yakni 25 tahun, atau jika produktivitasnya turun di bawah 10 ton tanah buah segar atau TPS per hektar per tahun. Nah, ketinggian tanaman yang terlalu tinggi, sekitar lebih dari 12 meter, juga menjadi salah satu indikator karena menyulitkan proses pemanenan. Selain itu, kepadatan tanaman yang turun di bawah 80 pohon per hektar juga menjadi alasan peremajaan. Next. Nah, berikut merupakan pengelolaan tanaman tidak produktif sebelum ditebang. Yang pertama, ada pemangkasan untuk mengurangi serangan hama, lalu pemupukan selektif jika masih ada potensi panen. Yang ketiga, ada penjarangan tanaman apabila terlalu rapat, lalu ada pengendalian gulma, hama, dan penyakit secara intensif seperti yang sudah dibahas oleh teman-teman sebelumnya, lalu penanaman intercropping atau tanaman sela dengan tanaman semusim untuk pemanfaatan lahan. Next. Lalu berikutnya adalah pengelolaan lahan pasca peremajaan. Yang pertama ada penghancuran batang menggunakan chopper atau direndam secara alami. Lalu ada pengomposan batang dan pelepah untuk mengurangi biaya pupuk awal. Lalu pembuatan teras atau gludan terutama di lahan yang bergelombang. Lalu ada peningkatan drainase dan akses jalan kebun. Yang terakhir penanaman clover crop dengan menggunakan tanaman Mucuna bracteata dan Brueraria javanica untuk memperbaiki kesuburan tanah. Baik, selanjutnya masuk ke poin Good Agriculture Practice atau GAP. Nah, apa itu GAP dan mengapa penting di lahan yang rendah? Good Agriculture Practice atau GAP merupakan serangkaian standar yang diterapkan dalam sistem produksi pertanian untuk mengelola kegiatan budidaya agar dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Penerapan GAP sendiri akan menjadi salah satu penentu utama dalam meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Pada lahan rendah atau lowland area, seperti gambut, tanah sulfat masam, atau daerah rawa, kondisi fisik dan kimia tanahnya seringkali menjadi kendala budidaya. Oleh karena itu, GAP sangat relevan sebagai kerangka kerja terpadu untuk mengelola seluruh aktivitas budidaya secara terstandar dan sistematis, guna untuk mengoptimalkan hasil panen atau yield. Next. Adapun komponen GAP dalam budidaya kelapa sawit, antara lain, penerapan GAP pada kelapa sawit mencakup pemilihan benih unggul, pengolahan lahan yang tepat, jarak tanam yang sesuai, pemupukan berbasis kebutuhan, pengendalian hama terpadu, panen yang tepat waktu, dan sanitasi kebun yang rutin. Setiap komponen mendukung sistem budidaya yang efisien dan berkelanjutan. Jika diterapkan secara konsisten, GAP mampu memperpanjang dari umur produktif tanaman tersebut dan menekan serangan hama penyakit serta meningkatkan jumlah dan mutu tandan buah segar atau TBS. Lalu karakteristik dan tantangan budidaya di lahan rendah. Nah, lahan rendah sendiri itu kan ditandai dengan topografi yang rendah, curah hujan yang tinggi, dan drainase yang buruk yang dapat menyebabkan genangan dan kelembapan yang tinggi. Tanahnya juga cenderung masam, menghambat penyerapan hara. Karena itu, penerapan GAP perlu disesuaikan seperti membangun saluran drainase, menanam di hulu dan menambahkan dolomit, dan memilih varietas yang tahan akan genangan. Next. Lalu selanjutnya ada peran strategis GAP dalam konteks yield improvement di lahan yang rendah. Yang pertama ada peningkatan dari produktivitas dan kualitas. Nah, penerapan GAP sendiri ini meningkatkan efisiensi budidaya dan hasil panen kelapa sawit. Kualitas tandan buah segar atau TBS membaik
Penggunaan input seperti pupuk dan pestisida lebih tepat sehingga produktivitasnya dan mutu minyak itu meningkat. Lalu yang kedua, keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. GAP mendorong praktik ramah lingkungan dengan mengurangi bahan kimia dan mengelola sumber daya alam secara bijak. Hal ini dapat mengurangi resiko erosi, pencemaran, hilangnya biodiversitas, serta emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, yaitu akses pasar internasional. Seperti sertifikasi GAP, seperti RSPO, membuka peluang ekspor ke pasar global yang menuntut produk keberlanjutan. Selain meningkatkan daya saing, sertifikasi dapat menjamin dari keamanan serta mutu produk tersebut. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi riset dan analisis data dalam perkebunan kelapa sawit. Pemanfaatan teknologi riset dan analisis data ini biasa digunakan untuk umumnya digunakan pada beberapa perkebunan besar. Beberapa perkebunan besar sudah memanfaatkan teknologi mekanisasi seperti penggunaan untuk alat panen, seperti grabber, dan juga beberapa penggunaan alat traktor dan lain-lainnya. Di sini juga ada beberapa pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi geografis atau GIS dan penginderaan jauh atau remote sensing. Di sini digunakan untuk memetakan dan menganalisis berbagai parameter lahan seperti kontur, topografi, jenis tanah, sebaran, kelembaban, pH tanah, dan juga kedalaman muka air basah. Nah, penginderaan jauh di sini melalui citra satelit atau drone. Di sini banyak tujuannya seperti banyak menggunakan untuk mengidentifikasi area genangan air atau mendeteksi perubahan vegetasi dan juga membuat peta produktivitas berdasarkan dari indeks vegetasi yang ada. Nah, tujuannya di sini adalah dapat mengidentifikasi blok-blok yang potensi produksinya itu besar atau buruknya dapat dilihat dari pemanfaatan atau penginderaan jarak jauh ini. Lalu yang kedua ada precision agriculture atau pertanian presisi. Di sini menggunakan teknologi sensor tanah dapat mengukur kelembaban dan aerasi tanah untuk mengetahui kebutuhan drainase atau modifikasi struktur tanah. Dan penggunaan sensor tanah di sini dapat memberikan rekomendasi pemupukan dan juga pengairan yang berbasis data aktual pada lahan. Lalu selanjutnya ada digital plantation management system seperti SAP Plantation, Unity, atau aplikasi-aplikasi berbasis IoT. Di sini digunakan untuk mencatat dan menganalisis semua aktivitas kebun, mulai dari pemupukan, penyemprotan, panen, serta inspeksi pada tanaman. Nah, di Digital Plantation Management System di sini sudah banyak digunakan oleh beberapa kebun atau perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan bertujuan untuk seperti pemantauan aktivitas agronomis yang ada di lahan atau monitoring kesehatan tanaman dari waktu ke waktunya. Lalu yang keempat ada drones dan UAV atau Unmanned Aerial Vehicles. Di sini menggunakan analisis citra NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index di sini untuk mengetahui status kesehatan tanaman secara real time. Selain itu, drone di sini juga dapat untuk memetakan topografi mikro dan pemantauan untuk perkembangan tanamannya. Ya, selanjutnya ada analisis data historis di sini untuk menggunakan seperti data-data panen, pemupukan, aplikasi pestisida dan kondisi cuaca. Di sini dikumpulkan dalam berbagai kumpulan data di sini seperti hasil panen, total hektar, khusus pupuk, serangan hama dan penyakit, curah hujan dan data. Tujuannya di sini adalah untuk mengetahui dan menemukan korelasi antara praktik ekonomi dan hasil panen. Bagaimana data tersebut dianalisis mulai dari perkembangan tanamannya dan segala macam input yang diberikan pada tanaman. Lalu ada model prediksi produktivitas menggunakan model seperti DCCAG, PSIM, atau model neural network untuk memprediksi yield berdasarkan input agronomi, kondisi lahan, dan cuacanya. Nah, di sini tuh dua analisis data yang sering digunakan, yang tujuannya tuh untuk mengidentifikasi potensi dari hasil panen di berbagai jenis tanah rendah seperti gambut atau pot solid. Dan berikut adalah data pustaka dari kelompok kami. Baik, kami akhiri hasil presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.